Selamat siang teman-teman, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan hasil rangkuman saya dari chapter 3 How the Making of Southeast Asia karya Amitabh Bhattacharya. Baik, eh, mungkin banyak akademisi HI yang menganggap bahwa Asia Tenggara itu merupakan kepanjangan atau turunan dari konsep Westphalia yang terjadi di Eropa pada tahun 1643. Namun pendapat tersebut mendapat banyak bukan mendapat banyak sih, tapi mendapat adanya pertentangan ataupun adanya pendapat lain bahwa Asia Tenggara itu merupakan regional yang sudah terbentuk dari sebelum masa kolonial yang terjadi saat bangsa-bangsa Eropa berkelana ataupun berkeliling dunia lewat eh, laut untuk mengekspansi ataupun juga mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di berbagai wilayah di belahan dunia. Nah, apa ya? Eh, Kerangka regionalisme Asia Tenggara ini tentu saja dipengaruhi oleh sistem negara ataupun beberapa budaya yang ada di sekitar Asia Tenggara ini gitu kan. Seperti eh, apa ya? budaya ataupun sistem negara ataupun sistem pemerintahan Cina yang pada saat itu tengah berkembang, eh, karena mau tidak mau faktor demografis adalah menjadi salah satu yang mempengaruhi kondisi tersebut itu. Lalu adanya konsep-konsep kenegaraan yang berbeda ataupun konsep-konsep seperti konsep mandala, konsep galaksi dan juga konsep teater state itu juga mempengaruhi eh, adanya regionalisme yang dibangun dari berbagai karakteristik yang ada gitu. Baik kalaupun dari karakteristik mandala, bahwa kalau konsep ataupun gagasan mandala itu kedaulatan didasarkan pada banyaknya dukungan atau banyaknya eh, misalnya ya banyaknya pengikut lah dari satu penguasa terhadap pendukungnya gitu. Jadi intinya kalau konsep mandala itu tergantung pada berapa banyak dukungan yang diberikan gitu oleh masyarakat terhadap penguasa. Lalu ada konsep galaksi yang menjelaskan bahwa kekuasaan pusat itu tidak memiliki karakteristik bahwa kalau konsep galaksi eh, pemerintahan itu tidak memiliki otoritas yang sangat kuat terhadap wilayah-wilayah yang berada ataupun domisilinya jauh gitu dari pusat pemerintahan, sehingga ya itulah gitu kan, sehingga kalau konsep galaksi ini eh, pada akhirnya batas wilayahnya itu tidak jelas gitu kan. Lalu ada juga konsep theater state yang secara garis besar itu menolak terhadap adanya dominasi dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain gitu. Sehingga eh, pada akhirnya wilayah ini wilayah tidak memiliki ataupun tidak memiliki posisi ataupun kondisi yang diawasi secara baik gitu kan oleh penguasa. Nah, lalu dari hadirnya tiga konsep ini pada akhirnya terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, namun keunikan yang terdapat pada tiga konsep ini melahirkan bahwa regionalisme ini pada dasarnya mengedepankan interaksi antar wilayah yang ada di kawasan Asia Tenggara. Lalu pada era kolonial dengan hadirnya bangsa-bangsa Eropa yang mengekspansi sumber daya alam, mengekspansi
berbagai hal ataupun berbagai sumber yang sumber daya alam, sumber daya manusia dan lainnya itu pada akhirnya melahirkan sekat-sekat ataupun melahirkan batas-batas yang sangat nyata gitu di antara wilayah-wilayah yang berada di Asia Tenggara. Dan inilah yang mendorong pada akhirnya setiap wilayah memiliki sifat ataupun menumbuhkan sifat hegemon atau sifat untuk bisa mendominasi daerah-daerah lain gitu. Terlepas untuk bisa meluaskan pengaruhnya dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain, ataupun juga mempengaruhi dari berbagai hal ataupun berbagai kepentingan gitu. Nah, inilah mungkin yang pada dasarnya ataupun pada kesimpulannya regionalisme ataupun karakteristik Asia Tenggara, karakteristik wilayah-wilayah yang berada di Asia Tenggara itu tidak dapat disamakan gitu dengan karakteristik yang ada di berbagai wilayah di dunia, seperti karakteristik bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Amerika Latin, dan juga bangsa-bangsa Afrika, India ataupun Arab. Mungkin itu yang dapat saya rangkum pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.